Oke, hai teman-teman PCC semuanya, kembali lagi bersama redaksi. Kali ini ada hostnya, aku Fauzan Muntazar Ahmad dan teman saya, Raditya Hidan Anugrah. Jadi di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu anak-anak HRD. Halo anak-anak HRD. Oke, jadi tamu spesial kali ini adalah HRD. Jadi kita akan membahas banyak sekali tentang HRD. Tapi boleh dari teman-teman HRD kenalan dulu. Oke. Aku mulai dari aku dulu ya guys. Jadi kenalin, nama aku Intan. Aku di sini sebagai kepala divisi HRD. Halo. Oke. Next, kenalin nama aku Anissa Putri. Di sini aku sebagai staf HRD. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Alvira Putri sebagai staf HRD. Salam kenal. Oke, kenalin aku cowok satu-satunya di HRD. Nama aku Muhammad Anda Fatoli. Aku sebagai staf dari HRD. Oke, ini berempat aja? Enggak, jadi kita sebenarnya ada 5 orang. Yang satu itu Alma, dia juga staf HRD. Tapi mohon maaf banget ya, di kesempatan kali ini dia belum bisa hadir karena ada acara lain. Sayang banget ya. Oke, mungkin aku mau tanya, kalian dari jurusan apa aja? Dari Intan Aku mungkin? dari jurusan akuntansi, prodinya komputerisasi akuntansi. Oke, kalau itu Alvira? Aku jurusannya akuntansi sama prodinya juga komputerisasi akuntansi, satu kelas sama Intan. Ya kebetulan kita sekelas nih. Oke, kalau itu Anda? Kalau aku sendiri dari jurusan elektro, prodinya itu teknik informatika. Oke. Kalau aku sama dari jurusan akuntansi, tapi aku dari prodi AM, akuntansi manajerial, bukan anak mama. Oke. Aku mau tanya nih, sebelum kita nanti lanjut ke mana-mana. Akhir-akhir ini kesibukan kalian apa sih? Kesibukannya ngapain gitu? Karena bentar lagi juga Ramadan kan? Iya, kesibukan benar. kalian apa? Kamu dulu deh nih, gantian. Ya, Anissa dulu boleh. Kesibukannya akhir-akhir ini ya kuliah, terus habis itu organisasi juga, terus juga insya Allah ya lagi ikut lomba sih. Oke, lomba apa tuh? Adalah akuntansi gitu, Akuntansi. sebagai anak akuntansi kan lombanya akuntansi gitu. Oke, ya semoga diberikan kemenangan ya. Amin ya Allah, makasih ya Jalannya doanya. dimudahkan. Amin, Oke. makasih banyak. Mungkin selanjutnya Anda kesibukannya apa? Oke, kesibukan akhir-akhir ini ya. Mungkin paling ngelaprak toh, biasalah anak teknik ya. Lapaknya apa tuh? Laprak banyak, ada dari tugas cyber, tugas ngoding, tugas desain pun ada. Jadi ya full seminggu sini laprak, bahkan tidur pun kayak jarang lah ya. Sama ini sih, karena Ramadan closingan lah ya. Oh, Makan lah sebelum Ramadan. kapan closingannya kapan? Kemarin sih udah ya Oke. habis. Oh, kebetulan kemarin pas gladi bersih Tarakoor. Oke. Kalian pada gladi, aku closingan. Pantesan nggak gitu. ada. Bener nggak Tapi aku nyusul. Aku nyusul. Oh, enggak nyusul ya? Nyusul setengah 9 malam. Wah, gitu semua udah pulang gitu, kita semua udah pulang. Oke, Alvira. Kalau aku sendiri kesibukannya mahasiswa biasa umumnya, itu kuliah, ngerjain tugas gitu-gitu aja toh. Flat. Nggak ada yang spesial? Nggak gitu? ada. Oke. Intan? Kalau aku kesibukan akhir-akhir ini sih ya kuliah, nugas, terus abis itu organisasi juga. Kebetulan aku handle 2 organisasi, internal sama eksternal. Terus juga lagi preparing juga buat lomba guys, lomba akuntansi. Oke. Kalau lombanya akuntansi? Iya, esai sih, esai competition. Itu sekitaran bulan apa? Masih lama sih persiapannya, jadi lumayan panjang. Oke. Tapi udah mulai dicicil dari sekarang. Ya, semoga terus membanggakan Amin. HRD dan PCC ya. Amin. Oke, mungkin langsung aja. Jadi kita redaksi ngajak kalian teman-teman HRD buat ngadain podcast buat kita membahas apalah seputar HRD maupun nanti PCC secara general. Gitu. Udah siap belum? Ready dong. Ready. Oke, jadi nanti pertanyaannya itu ada template-nya itu 5W1H. Ada what, apa, terus when, kapan,
where, di mana, terus ada why, sama satu lagi apa? How. Who, siapa? Oh iya, who. Terus nanti yang terakhir ada how atau gimana, bagaimana. Oke, jadi nanti silahkan dijawab pertanyaannya. Ini dari perantau. Oke, kita start dulu dari apa nih, pertanyaan apa? Oke. Oke, apa pilihan pertama kalian saat wawancara STO? Oke. Aduh, Siapa dulu nih yang mau jawab? bebas sih. Alvira dulu dulu. deh. Pilihan pertama saat wawancara STO itu ya HRD. Wow. Kenapa tuh? Maksudnya kenapa HRD banget gitu? Karena ya lebih prefer milih ke HRD, ingin naikin public speaking aja. Terus sama kurang bisa ke departemen sih, jadi lebih ya gitu. milih ke divisi HRD. Oh gitu, I see. Okay. Tapi so far enjoy di HRD? Enjoy. Oke, nice. Siapa lagi yang mau jawab? Ada Ica. Iya, aku Ica, dulu. boleh Ica. Aku pilihan pertama sama juga HRD. Gila. Alasannya karena apa ya waktu itu? Kenapa? Karena ya pengen nyoba aja sih gimana caranya berkomunikasi sama orang banyak gitu. Itu kan HRD kan urusin personalnya juga kan. Iya. Terus juga pengen kenal lah sama orang-orang yang ada di PCC gitu. Terus juga dari kita ngurusin personalnya kan kita jadi tahu nih sifat sama karakter orang tuh kayak gimana. Nah dari situ aku juga bisa tahu kira-kira orang di sekelilingku tuh gimana sih. Terus juga aku bisa dapetin kayak pengalaman lah dari mereka gitu juga. Oke. Intan boleh Oke, kalau aku ya sebenarnya tuh ini boleh cerita dikit gak sebelum milih? boleh banget. Jadi tuh sebelumnya aku pengen ke departemen, especially di software sih. Wow. Awalnya. Iya. Nah terus setelah pas magang itu kan waktu itu pas magang HRD-nya Mbak Gladisa kan. Iya. Nah itu kayak asik banget gitu. Dia nyeritain kayak di HRD tuh nanti gini gitu. Terus aku kayak kayak ini HRD apa ya, menarik banget gitu ya, kayak benar-benar interesting gitu. Nah gara-gara itu akhirnya aku langsung masuk ke HRD dan buat software itu nggak jadi aku pilih di pilihan pertama. Jadi pilihan pertama langsung HRD. Oke, kan sempat ada interest ke software ya? Udah punya basicnya buat ke software gitu? Atau belum sih, jadi ya karena belum, terus kayak yaudahlah kita nyoba aja gitu sekalian buat ngelatih hard skill kan kalau di software, karena kan itu departemen gitu. Tapi ya akhirnya ke HRD. Oh gitu. Jadi pilihan pertama HRD juga? Yes, ke HRD pilihan pertama. Kalau Anda? Kalau aku pilihan pertama juga sama HRD. Alasannya tuh sebenarnya simpel, karena aku melihat di salah satu brokernya tuh ada wawancara. Nah aku cuma penasaran di bagian itu aja. Aku cuma pengen ikut bagian dari wawancaranya. Sebenarnya dulu diwawancara terus pengennya nanti mau wawancara orang gitu. Udah sih sesimpel itu. Pengen ikut wawancaranya doang. Oke. Ini benar-benar di sini murni pilihan pertama HRD semua ya. Yes, betul. Berarti kalian emang deserve ya, kalian pantas buat masuk HRD gitu. Next. Apa benar anak divisi HRD galak-galak? Ini hoax dari mana ya? Kalian setuju gak sama stigma atau enggak? Enggak guys, jadi ini mungkin stereotype orang-orang tuh kalau HRD tuh pasti galak-galak gitu, karena dia ngurusin internal, kaderisasi. Kan biasanya orang-orang dengar kata kaderisasi tuh kan kayak wah ini pasti dimarah-marahin dan sebagainya gitu. Padahal enggak guys, kita tuh bener-bener chill banget gitu. Kita nggak galak-galak ya, jadi berarti, itu cuma stereotype orang-orang aja sih. Oke, berarti ini nggak benar ya? Iya, nggak benar. Oke, next boleh. Oke, apa hal-hal seru yang ada di divisi HRD? Oke, satu-satu. Apa ya? Mungkin yang pertama hal serunya prokernya lah ya. Yang pasti prokernya tuh wah seru banget dari persiapannya. Hari-harinya tuh bener-bener roller coaster ya, ada senang, ada sedih, ada kagetnya juga. Serunya di situ kalau menurut aku. Mungkin yang lain? Kalau aku sih serunya dari HRD tuh orang-orangnya sih, karena kita semua tuh jujur beda-beda kepribadiannya. Kayak ada yang extrovert banget, ada yang introvert banget, ada yang setengah-setengah. Jadi nyamain karakter kita yang beda-beda itu jadi satu kata kayak oke nih kita anak HRD, itu susah dan seru banget jujur. Tapi as Kadif
kamu enjoy ya untuk menjalani job deskmu Enjoy aja sih so far ya. Enjoy, oke. Kayak Anissa nih punya hal seru lainnya nih. Paling seru di HRD adalah kalian bisa tahu gosip tentang PCC guys. Iya Sumpah nih. itu. Oh iya benar. Kalian kalau masuk HRD tuh pasti tahu semua. Gosip-gosip yang ada di PCC. Kalian selalu dapat info-info berarti ya? Iya. Ini nih yang Harus paling ya. ujung nih. Banyak banget infonya guys, sumpah. Itu Oke. adalah Kalian pengepul merasa gosip gitu. berdosa nggak ngomongin orang? Enggak, ini bukan ngomongin orang, ini mereview orang. Oh, mereview Enggak, orang. mereview juga sih kayak. Oke. Kita jadi tahu lah itu. Itu emang yang terseru sih. Benar banget. Menurutku itu. Kalau Alvira ada hal seru lainnya? So far sama semuanya ada prokernya, personaliannya, gosip-gosipnya semuanya tuh seru sih. Oke. Kalau mungkin dari keseluruhan proker atau agenda menurut kalian sejauh ini yang paling seru yang mana atau yang paling asik gitu? Kita punya satu jawaban deh. Apa? Oke. Yang proker terbesar kita. Oh, iya. Apa? Boleh dijawab ketuanya mungkin. Oke. Ya yang paling seru pastinya pendas BLT. Oh, betul banget. Alasannya apa, Mas Ketuplak? Wah ya seru aja sih, nyari tempat, terus ada rebut-rebutan dikit. Rebutan apa siapa tuh? Rebutan Tempatnya sama tuh- pihak eksternal nggak sih waktu itu? Iya. Oh, iya. Ada, biasalah rebutan dikit. Oh, oke. Tapi enjoy ya, Enjoy. sama pendas ya. Oke. Lanjut. Apa yang membuat kalian senang jadi STO PCC? Berarti secara general ketika kalian jadi STO PCC itu apa yang bikin kalian senang? Kalau aku yang ngebuat aku senang jadi STO PCC itu yang pertama kenal sama teman-teman di luar jurusan aku. Oh, Karena kalau sip. sama anak-anak akuntansi kan kayak udah biasa gitu kan ketemu karena kita satu lingkup. Tapi kalau teman-teman yang lainnya itu kan kayak teknik ya, itu kan jauh kan kita Oke. lokasinya gitu. Jadi di BCC kita ngumpul bareng gitu. Terus kita kayak sering ngobrol dan lain sebagainya. Itu seru sih. Oke. Terus juga kalau di posko itu kan ternyata aku mikirnya kalau misalkan kita di posko kayak ya udahlah santai aja gitu, nggak yang bakalan main heboh-heboh, tapi ternyata orang-orangnya kocak-kocak ya. Jadi itu yang ngebuat aku juga kayak sering juga main ke posko buat sekedar ya main-main aja sama teman-teman gitu. Oke. Kalau kalian ngerasain hal sama nggak? Kayak aku gini, misal kalian, ya mungkin yang dari anak-anak akuntansi ya ini ya, ada itu teman-teman kan kita PCC banyak yang dari elektro kan, terus mereka lagi gibahin dosen-dosen elektro, terus kalian nggak paham gitu, terus kalian lebih kayak ya udahlah atau kayak pengen tahu tuh sebenarnya dia siapa gitu loh. Gitu. Kalau aku sih ya aku pernah denger sih orang-orang kayak gitu, kayak gibah-gibah dosen gitu kan, terus gibah matkul dan lain sebagainya. Aku cukup nyimak aja sih karena juga nggak paham kan. Tapi ya dengar-dengarnya mereka kayak heboh gitu, kayak wah tahu nggak gitu kayak kocak. Dia kan sering banget ya. Mungkin dari perspektifnya Anda kan sering. Anak elektro ya. Ya namanya dosen teknik lah ya, yang nonton pasti paham. Wong kok unik. Nah, unik-unik lah. Oke. Oke, ada yang mau komentar lain? Mungkin apa yang bikin kalian seneng? Sama sih ya. Sama sih. Kayak bisa kenal sama anak-anak di luar jurusan akuntansi gitu. Terus juga ya nambah relasi juga. Abis itu kita juga belajar bareng-bareng tentang hard skill yang nggak kita dapet di akuntansi. Terutama aku gitu loh. Kan akuntansi kan nggak ada basic kayak komputer gitu kan. Nah di PCC itu kita bisa dapet basic itu guys. Gitu sih. Serunya itu, enaknya itu. Oke, Mas. Oke, apa harapan kalian untuk PCC ke depannya? Wow. Oke, harapan-harapan tinggi lah untuk PCC gitu ke depannya. Harapan yang pertama ya untuk PCC kedepannya, aku lebih pengen PCC itu dikenal sama anak-anak, nggak cuma anak-anak dari teknik sih, karena jujur PCC di tata niaga itu kayak jarang orang masih, tahu ya. gitu ya kan, kayak PCC itu apa gitu kan. Nah aku tuh pengen nanti ke depannya kalau misalkan kita di TN, anak-anak TN ya, itu kayak tahu gitu loh UKM bisnis itu UKM yang bergerak di bidang apa tuh mereka tahu. Aku yang pertama yang aku harapkan itu kayak pengen banget bisnis itu dikenal nggak cuman oleh anak-anak teknik tapi juga anak-anak tata niaga. Oke, thank you Intan. Yang lain? Ica.
Anda dong Anen. Anda. Oke. Harapan untuk bisnis kedepannya ya. Dari aku mungkin harapannya tambah rame lah ya. Kapan lagi kalian masuk UKM tuh bisa dapat hard skill sama soft skill tuh barengan. Apalagi orang-orang di bisnis itu asik-asik, enjoy. Senang gibah juga. Nah, itu yang paling utama. Itu wajib ya. Wajib itu. SHRD itu wajib begitu. Nah. Oke, mungkin kalian kan HRD nanti ada wawancara dan lain sebagainya. Harapannya kalian nanti yang daftar wawancara berapa nih? Waduh, harapannya sih banyak ya, bisa up to 80 orang ya. Up to 80. Itu pengen diseleksi atau nanti kayak diterima semua? Tergantung adminnya ya yang baru. Kan kita juga menyesuaikan sama adminnya yang baru. Misalkan mereka butuh berapa orang per divisi departemen, nanti kita yang menyesuaikan gitu. Tapi menurut kalian ya melihat jumlah STO yang sekarang itu paling ideal itu atau minimal gitu berapa? STO yang sekarang kita berapa sih? 48 ya? 48. Menurut aku lebih dari 60 sih. 60 lah ya. 60-an lah ya gitu. Oke. Biar itu divisi RD pengen berapa? Harapannya nanti ke depan berapa? Ini kan 5 ya tadi ya? Iya. Kalau nambah berapa gitu? 11 aja lah, biar kayak Gen Halilintar ya. Kan dia bukan HRD. 12 ya. Bikin tim Biar sepak battle bola. futsal. Oke. 8 sih, 8 kalau HRD 8. Oke, mungkin harapan-harapan yang lain? Alvira? Ya harapannya semoga lebih banyak yang daftar ke PCC sih. Sama. Amin. Sama-sama, amin. BTW udah banyak kok. Jadi harus lanjut ya teman-teman. Harus lanjut ya, teman-teman. Lanjut STO. Gitu. Anissa? Apa? Sama? Sama. Semoga Oke, yang harapannya daftar sama ya. wawancara tuh bisa sama kayak yang daftar magang gitu loh. Semua yang daftar magang semuanya ikut ke wawancara semuanya juga. Tapi kalau ngomongin soal kayak kualitas aktif yang selama ini kalian tahu, menurut kalian gimana? Kayak udah oke gitu. Aktif-aktifnya gimana? Gimana ya? Kan kemarin juga kita aktifnya kan ada proker sendiri kan yang GTP itu. Ya mungkin setengahnya ataupun 60%-nya ya udah lumayan cukup kelihatan sih potensinya itu untuk melanjutkan jejak-jejak kita gitu. Oke. Kalau Alvira kemarin ikut kayaknya GTP. Gimana Ya, tanggapannya? kayaknya udah ada kualitas tuh yang bakal jadi STO siapa aja tuh udah ada yang kelihatan. Semoga orangnya juga ikut wawancara juga. Oke, kalian juga udah ini melirik untuk lanjut HRD juga ada. Udah. Kita udah saving Redaksi people gimana? ya. Aduh. Redaksi gimana? Langsung targetin aja ya. Ya nanti ya silahkan kalian untuk memilih masa depan PCC. Yes. Oke, lanjut ke pertanyaan di mana? Ini kali ini di mana cuma ada 3 poin aja. Yang pertama, di mana divisi HRD pertama kali kumpul atau rapat? Di Burjo. Burjo apa? Burjo apa ya namanya? Burketsu ya? Di Burketsu guys. Pertama kali itu anak-anak HRD ngumpul di Oke. situ. Bahas apa itu waktu itu? Atau kayak kenalan aja gitu? Waktu itu masih awal-awal ya, kayak masih perkenalan dan lain sebagainya. Itu bahas-bahasnya ya kayak ngebahas proker yang tahun sebelumnya kayak gitu. Kayak kita nge-review dari proker yang sebelumnya, terus ntar di angkatan ini mau dibikin kayak gimana kayak gitu. Gitu-gitu doang. Sama pemilihan ini sih kayak yang mau megang proker ini tuh siapa? Oh iya, Siapa aja benar-benar. Langsung dibagi ya? Iya, waktu langsung pertama? dibagi, langsung. Oke. Next. Di mana divisi HRD akan hangout? Kalian udah sempet hangout belum ya? Waduh, Ini wacana. wacana dong. Jadi gini, awalnya kan kita bulan Desember pokoknya tahun lalu kita tuh pengen ke Saloka. Oh, Saloka. Nah, tapi ya ada anggota kita, Kak Alma, itu yang kena musibah, ya kan. Jadi kayak ya udahlah, kita nggak mungkin dong kita ninggal kan. Jadi kita pending dulu itu. Tapi kalian tetap pengen nanti sebelum Sartijab mungkin pengen main kemana gitu? Pengen dong, pengen. pengen. Kalau buat Alma ya, Alma masih memungkinkan nggak maksudnya nanti? Kalau yang sekarang gitu memungkinkan nggak kalau buat diajak main kemana gitu? Kayak gimana deh menurut kamu? Teman sekelasmu. Kayaknya sih mungkin ya. Cuma kasihan aja nek main jauh loh, capek iya, kan. benar ya, masih Oh. masih harus pakai itu ya, Tongkat. teken ya. Iya.
Oke, ya semoga nanti Alma bisa cepat sembuh, bisa nanti Amin. main bareng sama RD. Oke. Yang penting nanti waktu main kalian nggak bikin cedera orangnya lagi. Jangan dong. No. Oke, yang terakhir gimana nih? Gimana tempat ideal untuk berbukber STO PCC? Bentar lagi kan Ramadan, biasanya ya biasalah bukber gitu. Menurut kalian tempat yang paling bagus tuh di mana buat kumpul 48 orang gitu? Apa ya? Ayam lele. Lele. Di itu sih guys, kalian tahu nggak ada kafe di Gombel namanya Ideologis. Oh, itu, aku tahu. itu menurut aku ideal sih karena tempatnya juga lumayan comfy ya. Jadi Bagus banget kok, kayak bisa lihat itu loh city light-nya Semarang, udah banget. Yes. Oh, cakep banget sih. Soalnya kalau hujan ya. Lagi musim hujan. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa? Ini lebih sedikit lagi, ada 2 poin. Kenapa dulu daftar UKM PCC? Wow. Gimana awalnya kalian punya interest ke PCC? Dulu. Gitu? Alvira. Pertama gini. Alvira Yaudah, boleh? Oh ya, aku dulu. Ya. Kenapa dulu pengen daftar UKM PCC itu karena kan aku ya dari jurusan akuntansi, aku tuh pengen nambah hard skillku gitu loh. Kan ya sama seperti aku bilang di awal, di akuntansi tuh sedikit banget dapat matkul tentang komputer gitu. Nah makanya aku tuh pengen nambah hard skillku yang di bidang komputer itu ikut PCC gitu sih, kayak pengen nambah hard skill. Oh, hard skill, lebih ke hard skill ya. Pengennya apa dulu? Kayak kan udah tahu kan pencabangannya kan ada multimedia, terus software sama network. Lebih pengen dapat semuanya atau kayak fokus ke salah satu? Pengennya sih ke mulmet ya, kayak kalau misalnya ke software sama ke network tuh kayak wah terlalu berat nih buat aku gitu. Makanya pengen ke mulmet dulu Yang gitu. edit, Iya, yang gitu-gitu ya. gitu. Oke. Yang gitu. lain? Apa tuh? Kalau aku kenapa dulu aku daftar UKM PCC karena yang pertama itu kayak satu role sama apa namanya prodi aku, karena prodi aku kan ada komputernya gitu, padahal ya komputernya dikit doang. Banyak akuntansinya. Lebih banyak hitung neraca ya. Iya betul. Nah tapi gara-gara itu juga, terus aku ngelihat di PCC tuh banyak banget apa namanya anak-anak kompak juga kan. Kayak waktu apa namanya Cakra ya, yang itu yang enggak bukan PPM. yang pas apa ospek kita itu loh Cakra. Iya bener, waktu Cakra itu kan banyak tuh apa namanya orang-orang yang dari kompak juga. Terus aku kayak oh my god tuh kating-kating aku banyak di BCC gitu kan. Terus akhirnya ya udah Yang milih pakai baju merah, kuning. Yes. Akhirnya pilih buat pilih UKM PCC di UKM-nya gitu. Oke. Alvira? Kalau aku sih dari awalnya karena itu Cakra juga. Mungkin kakak-kakak STO-nya tuh kayak ngajak, ayo yang prodi kompetisi akuntansi join PCC gitu. Terus aku langsung tertarik kan. Marketing ya? Kayak wah bisa juga tuh gitu. Aku juga mau belajar komputer juga kan. Terus otomatis juga mau belajar yang codingan juga softwarenya gitu. Jadi lanjut malah keterusan gitu jadi STO-nya. Oke. Tuh. Beril kemakan sales. Makan marketing ya. Genjutsu. Iya nih dari prokerja redaksi. Dulu nih kawalin yang setup redaksi cakranya yang tahun lalu kan. Oke, kalau aku kenapa dulu daftar UKM PCC? Sebenarnya PCC justru option kedua. Option kedua. Dulu aku yang pertama adalah join di UKM sebelah. Udah ikut satu proker dan juga open house-nya. Oh, oke. Nah, karena ada 2 option mas itu 11 sama PCC, tak compare lah dari segi feeling. Oh, feeling. Nah, entah kenapa aku punya feeling aku nggak cocok yang di sebelah. Itu gimana? Istihoroh atau? Terbesit sih. Enak nggak ya di sini ya? Aku ada feeling nggak cocok di sebelah, ya udah tak cobalah di PCC. Ternyata untungnya cocok ya. Cocok karena temennya banyak. Iya. Iya, maksudnya. Nah, Guys, ya ini salah satu faktor juga sih kan. fun fact ya, satu kelasnya Anda itu hampir semuanya join PCC dan jadi STO. Berapa total IKC? 7? 12 gak sih? 7. Oh, enggak 12. 7 atau 8? 7 atau 8 ya?
Banyak Betul. banget tuh ya dari Kak Cek. FOMO. Terus nanti mau nambah siapa tuh namanya? Ada Elang, Sama Gilang. figur dari Yang kelas lain satunya ya? aku kurang tahu, masih Oh masih game, ada ya, masih masih 50. game mereka. Oke. Ya, semoga nanti pada daftar. Amin. Oke, next. Kenapa anak divisi dikenal sibuk? Waduh. Kenapa ya? Waduh. Ini sibuknya tuh dalam hal sibuk ngurus PCC atau sibuk dalam in general gitu? Ya, mungkin ngurus PCC juga ya. Oke. Kalau itu karena mungkin proker kita paling banyak ya di Oke. antara departemen dan divisi yang lainnya, dan orang kita tuh sedikit, cuma 5 orang, dan kita juga sering masuk di proker-proker dari divisi atau departemen yang lain. Mungkin itu yang pertama. Mungkin bisa disebutin kalian masing-masing itu megangnya proker apa gitu, proker atau agenda apa gitu. Oke, kalau aku itu dulu pegangnya open house sama di magang, koordinator magang. Oke. Berarti open house tuh kayak ngenalin itu ya, PCC ke. Iya, jadi itu gathering sih, kayak sebelum kita ke sebelum ke pendas itu kita open house dulu, biar kayak orang-orang tahu gitu, kayak PCC itu apa sih gitu. Ica. Gimana? Aku megang agenda triwulan 2 kali. 2 kali. Triwulan kan 2 kali. Satu sama. 2. Dua. Nanti tanggal 23 Februari. Oke. Udah 3 Februari. Maret salah. Sorry. Oke, berarti pas waktu puasa ya. Iya, betul. Oke, kalau aku sendiri tuh megang proker Sidum Raker, proker pertama sama proker yang terbesar Pendas PAB. Oke. Nah, kalau kalian yang ikut Pendas PAB tahun kemarin berarti ya 2023 harusnya tahu lah ya. Bapak ketuplak gitu nih. Oke, sambutan ya, pasti sambutan. Oke. Kalau Alvira? Kalau aku sendiri nanti bakal megang regenerasi sama wawancara. Oh, wawancara. Oke. Agenda? Agenda Oh, itu waktu agenda. Kalian sempat ada agenda nggak sih selama ini? Oh iya. Yang itu apa namanya? Communication Baca bridge. Quran. Hotmail Quran. Hotmail. Itu Hadi juga kan? Iya, itu Alvira yang pegang. Oke, masya Allah. Masya Allah. Allah Bunda Kalau Alma Alvira. pegang apa? Alma tuh Alma megang wawancara sih. wawancara. Oh, Koordinator wawancara. utamanya Kak Alma yang wawancara. Oke. Itu menurut kalian gimana pembagiannya dari kepala divisinya udah pas atau kalian mau curhat nih, harusnya aku nggak megang ini gitu. Menurut aku sih udah pas ya, karena kan dari awal mereka udah setuju gitu. Udah setuju. Ya waktu pembagian. Cuman nggak tahu nih setelah menjalani apakah merasakan kepasan itu atau. Tapi kalau nggak salah ya waktu itu sempat dengar tuh Anda tuh kayak ngeluh itu. Aku dulu pendasnya Ya, iya. gini lah ya. Namanya 2 acara pasti capek lah ya. Mana proker pertama yang istilahnya jadi acuan ke depannya lah, standar dari proker itu gimana, sama proker yang paling besar buat kaderisasi. Nah kan istilahnya ada rasa tanggung jawab tersendiri lah terhadap acaranya gitu. Oke. Tapi fun fact dulu waktu ikut pendas itu susulan ya. Nah ya. Dari pendas susulan sampai jadi ketuplak pendas. Nah, aku yang nggak tahu susunan pendasnya, aku yang ngetuai pendasnya. Oke. Gak apa-apa, Gila. itu keren. Oke. Lanjut. Kita masuk ke siapa? Ini kayaknya bakalan gosip girl gitu gak sih? Oke, bentar. Siapa yang paling stylish di divisi ARD? Satu jawaban mungkin siapa ya? Iya. Ibu Kadif kita. Udah kelihatan lah ya. Kadif kita nih. Sebenarnya tuh gak stylish guys, cuman ambil pakaian yang paling atas di lemari, jadi kayak langsung gitu. Berarti Kan aslinya masalah yang stylish ya. Gak tahu itu juga gak tahu. Prima ya Bu. Mungkin ini ya dari Inta sendiri seberapa penting sih maksudnya kayak style di di badan kamu di diri kamu gitu. Seberapa penting style? 10 out of 10 ya menurut aku. Oke. Karena penampilan tuh kan pasti kalau misalkan kita ketemu orang, first impressionnya di penampilan gitu. Jadi penting buat memperhatikan penampilan kita, guys. Kalau ditanya yang paling tidak stylish siapa?
Kita sebenarnya stylist sih, tapi yang paling stylist Intan nih. Iya, kita semua stylist guys. Oke. Next. Siapa yang paling fast respon di divisi HRD? Oh. Siapa? Sudah pasti yang hari ini tidak datang. Iya, Alma. Alma. Se-fast respon apa Alma? Dia itu bener-bener fast respon dan kerjanya tuh cepat gitu. Oh. Kayak nggak tahu ya, kayak misalkan aku baru ngechat terus dia kayak udah langsung bales gitu. Dan tuh kayak langsung beberapa bubble. 24/7 mungkin ya dia. Kayaknya stay di room chat deh dia. Sumpah cepet banget dia tuh super fast respon. Sama lead bank kita Mbak Asma. Mbak Asma juga fast respon. Jadi Alma sama Mbak Asma tuh sama-sama fast respon banget. Nah, cocok tuh. Kayak ikut sih. Kalau apa namanya? Kalau sekarang kebalikannya yang dia nggak terlalu fast respon gitu atau mungkin kayak jawabnya lama banget. Siapa ya? Ada. Aku mungkin ya. Oke. Kayaknya Iya aku kan? juga mungkin deh. Intan Anda. Karena kesibukan atau Tugas malas bro. aja. Tugas. Kayak aku baca udah males lah itu dulu lah. Tugas. Dijawabnya di hati gitu ya. Kadang nggak lupa kan. Males. Udah kebaca kan. Baca notif. Oh iya. Udah kepikiran jawabannya apa? Udah. Oke. Lupa aku balas nih. Oke. Next. Yang paling cerewet di divisi HRD. Enggak, Ica. Aku nggak cerewet. Kita kayaknya semuanya demen ngomong deh. Demen ngomong. Iya, jadi sebenarnya kita emang doyan ngomong semuanya ya. Oke. Jadi ya nggak bisa dibilang yang paling deh. Bisa Ica beneran. Enggak, boy, aku enggak cerewet. Beneran cerewet itu aja. Enggak Ica enggak? Setuju. Anda juga cerewet, Anda juga cerewet tau. Kalau introvert, Husan. Aku. Siapa itu? Semua orang langsung itu. Alvira sih, Alvira. Alvira. MBTI ku introvert tahu beneran. MBTI. IN apa gitu nggak tahu. Apa? IN apa nggak tahu. Udah lama soalnya atasnya. Oke, next. Siapa yang masih jomblo di divisi HRD? Kita semua nggak sih? Cuma Intan nggak sih sing udah? Enggak guys. Siapa tuh? Enggak, sumpah enggak. Masih jomblo semua. Masih jomblo semuanya. Atau kalian HTS. HTS? Gimana kawan-kawan HTS? Dia yang paling HTS guys. Masih free kok. Free untuk diajak ngobrol. Kamu gak kasihan HTS kalau nonton ini gimana? Gak dianggap. Jangan nonton ya. Nggak, free untuk diajak ngobrol. HRD kan free untuk diajak curhat, berdiskusi. Itu tanpa melibatkan perasaan atau perasaanmu yang tidak diterima? Tanpa melibatkan perasaan dong. Insyaallah. Sakit hati sih aku dengerin. Sakit hati sih. Jangan deket Tolong sama ya. orang friendly guys. HTS-nya Anda, tolong segera diminta kejelasan. Terus kamu mau serius nggak gitu? Oke. Terakhir? Iya. Siapa yang paling cocok menjadi lead bank HRD? Wow. Yang fast respon. Yang hari ini nggak datang. Yang hari ini nggak datang. Kalau aku juga Alma yang paling Enak cocok. banget ya diomongin di belakang ya. Enggak, kita setuju. Kenapa Alma? Kenapa? Karena fast respon. Terus dia juga apa ya? Bisa mengayomi lah, anjay mengayomi. Atau kalian udah sempat ada omongan gitu, kalian bisa bilang Almanya sendiri udah menerima belum gitu kayak? Oh, kayaknya dia nggak menerima. Dia nggak menerima. Cuman kalau kita ngelihat ya, jadi di CD yang paling tua itu Alma dan dia tuh orangnya kayak bener-bener kemamah-mamahan banget gitu loh. Tapi kalian tega? Orangnya masih gini-gini? Lo kan tahun depan insya Allah. Tahun depan insya Allah ya, sembuh tahun ya. depan udah sembuh. Jadi Alma, Lead Bang HRD. lead bank HRD, Alma. Semangat Alma. Oke, next. Kapan kalian mulai merasa lelah jadi STO PCC? Ya kan kita tahu sendiri pasti ada banyak keluh kesahnya lah. Nah itu kapan kalian mulai ngerasa capek gitu? Kalau aku sih waktu proker awal masih semangat ya guys. Masih 100% gitu staminanya. Tapi pas mulai itu gak sih liburan Iya, liburan semester 3 itu kayak mulai wow lumayan padat juga ya kemarin gitu. Jadi kayak ya lumayan lelah. Ada gitu. tekom juga kan? Yes, ada tekom juga. Dan kebetulan kita semua di sini kayak pegang panitia yang agak lumayan hektik terus ya, apalagi nih dia si acara. Semnas. Ini juga si acara.
ya kan? Tuh. Udah ngerasa capek? Ya itu sih sama Tekkom sih karena emang kebetulan juga sponsor lah ya. Ketemu sama beragam macam orang, ada yang gampang, ada yang susah. Di situ mulai ngerasa capek aja karena mondar-mandir kan. Betul. Tapi kita seneng rasa lelahnya kita terbayarkan karena eventnya berhasil. Depannya nembus. Betul. Karena kita juga bahasanya itu nganyari GKT juga kan. Kalau tahun lalu kan masih di RSG. Terus kita akhirnya ke GKT gitu. Kalau Alvira? So far gimana? Jadi So far so good so well. So far so good so well. Oke. Jadi masih semangat ya sama nanti. Mungkin lelah ini sih. Lelah apa? Selain ada broker sendiri kan HRD, aku juga ikut di hampir semua broker PCC. Jadi PJ. Dan aku lihat itu di list itu paling banyak deh. Jadi PJ gitu. Jadi kayak rasa wah apaan nih, itu udah PJ banyak banget, mana gimana nih Mas Admin? banyak. Bahasa kum. Pembagiannya gimana ini? Anak sekecil itu. Anak sekecil itu berkelahi dengan broker. Semua broker lagi. Lanjut. Kapan waktu yang tepat untuk healing STO PCC? Seluruh STO PCC. Bareng-bareng gitu kemana? Pas kapan ya? Mungkin setelah sertijab kali ya. Setelah Jadi sertijab. kan kita udah nggak ada beban apa-apa lagi tuh. Jadi kita bisa healing dengan tenang, tidak ada broker lagi. Betul. Jadi ditunggu ya guys nanti healingnya. Oke. Kemana nih? Lebih pengen ke dataran tinggi atau pantai atau? Kalau aku sih pengennya ke dataran tinggi. Tapi kalau ini nggak tahu nih. Boleh dataran tinggi. Bandungan lagi kan? Oh iya bener. Jangan lah. Mana ya? Wonosobo lah kita. Wonosobo. Kedieng lah. Dari mana duitnya? Menabung. Kita menabung. Motoran gitu sabi kali ya. Iya. Anda pengen kemana? Healing? Aku sih nggak kepikiran healing ya kemana ya. Tapi ada isu-isu kan, nanti ada agenda sendiri lah untuk STO healing bareng. Masih nggak tahu pastinya kapan. Aku denger isu-isu. Kayaknya Kan isu-isu itu tuh. Kita lah gosip-gosip gitu tuh. Oke. Enggak, ini fun fact ya. Anda tuh waktu ditanya kayak kita healing HRD gimana di mana gitu. Terus dia jawabnya gini, aku tuh gak suka healing sebenarnya. Healing bagiku tuh adalah tinggal main PES 1 hari itu udah healing. Gak harus keluar gitu, gak harus repot-repot keluar. Ya ini memang rajanya PES. Sampai perjalanan bro. Sampai perjalanan. Pengennya langsung di tempat gitu. Nah, enggak sih. Di rumah tidur kayaknya cukup deh. Oke. Ya healing masing-masing orang beda-beda. Betul. Oke, lanjut. Terus ini last but not least, bagaimana first impression kalian antara anak divisi HRD? Mungkin kalian start dari Alvira dulu, mungkin yang lain ya. Bukan, maksudnya Alvira. Buat Alvira itu gimana waktu itu? Pertama kali ketemu Alvira. Siapa dulu? Alisa dulu boleh. Aku tuh pertama kali ketemu Alvira pas waktu selesai wawancara. Dia baik, dia ngasih tahu aku bocoran soal wawancara guys. Astagfirullah, tidak jadi masalah. Dikit doang tapi. Lihat Bu dosen. Dikit doang tapi. Ya Alvira ya terlihat pendiam ya awalnya, tapi ya baik sih Alvira. Baik. Oke. Intan lihat Alvira itu. Karena aku sekelas ya sama Alvira, jadi tuh first impressionnya pas maba sih ya mungkin ya. Jadi kayak agak jauh ya, tapi kayak waktu itu ini orang pendiam banget gitu. Nah terus pas tahu Alvira itu satu divisi sama aku, terus kayak yaudah deh mumpung ada yang satu kelas gitu. Jadi kayak ya kita mengakrabkan diri lah, karena mau nggak mau kita harus coba lobby Alvira sebagai orang yang pendiam. Oke. Tapi memang nggak kabar-kabaran. Kalian nyadar nggak kalau sama-sama daftar PCC gitu? Itunya nyadar, cuman waktu pilihannya wawancara itu? Iya, waktu wawancara aku nanya kan kayak pengen masuk mana gitu, terus dia jawab kayak HRD gitu, terus kayak sama nih kita sama-sama ke HRD gitu. Nah, tapi yang wawancara kayaknya aku dulu deh.
Jadi dia nggak bisa kasih bocoran. Iya. Kamu terakhir tadi kamu terakhir berarti aku. Sih. dulu aku baru Intan. Tapi aku nggak dapat bocoran guys, sedih. Sukanya bocorin emang ya. Dan di belakang MDH kamu ngasih tahu aku redaksi, aku kasih tahu HRD. Oh iya ingat. Bener ya guys, aku sama ini tuh hampir sama daftarnya. HRD, redaksi, sama redaksi. humas. Kamu? Nggak, kalau aku HRD, redaksi sama software. Beda di brand terakhir aja, makanya kita saling Tools. membagi info. Tools. Oke, Anda dulu lihat Alvira. First impression Alvira ya. Pertama ketemu kan yang kumpul pertama HRD yang di Burgatso. Tuh pertama lihat aku kasihan. Maksudnya udah orangnya pendiam, nggak ada yang ngajak ngomong juga kan. Ya. Udah sih itu sih wawancara, aku nggak tahu kenapa aku nggak ketemu kalian sama sekali. Aku awal ketemu justru sama yang lain. Kayak siapa ya? Aku lupa. Sama mungkin Dela ya pas itu ya. Yang panik karena takut. Dia tuh seingatku ngambil wawancara pilihan Danus. Sedangkan yang sahabat Danus kan sedikit kan pas itu. Nah, yang ditakutin bukan karena takut gak masuknya, justru karena takut, aduh kalau aku keterima gimana ya? Kalau takut diterima, Jadi kaget kali. Nah kan takut sendiri kan, yang daftar kan waktu itu berapa ya, 2 atau berapa tak gitu. Nah takut nek dia stand alone di pilihannya. Sih nggak ada bocoran sih aku HRD sih. Tapi setelah kenal gimana? Ternyata ada hal-hal yang kalian gak expect gak dari Alvira? Diem sih, nggak expect. Nah tetap diem, tetap banyak diemnya tetap. Iya benar, tetap banyak diemnya. Atau banyak diemnya. Ngomong atuh. biarkan Alvira ngomong saja. Oke, mungkin lanjut ke Anissa dulu. Gimana teman-teman? Dulu lihat. First impression tahu Anissa itu aku waktu TB kalau nggak salah. Karena kita sama-sama di Mulmed. GTP. Ya memang kayak waktu GTP cuma sekedar kenal aja. Waktu yang bener-bener kayak kita ngobrol lama dan sebagainya tuh waktu TB. TB dulu kan, baru GTP pada saat itu. Nah terus kayak oh ini orang asik nih gitu, baik, karena kita sama-sama TN kan, jadi kayak kita sama-sama nol. Awalnya kita kayak sering ngobrolnya tuh nanti kita gimana ya survive-nya kan kita di TN dan sebagainya gitu. Tapi akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol kayak oh nih orang kayaknya seru deh gitu. Dan emang beneran seru guys, ngomong terus gak berhenti-berhenti sama dia. Jadi itu sih. Kalau first impressionku ke Anissa juga sama sih, orangnya tuh pas wawancara juga banyak tanya, terus kayak orangnya wah seru juga nih orangnya gitu sih. Itu aja. Aku nggak sesuruh itu. Pegangin guys, dia nanti terbang. Paling gede banget. Aku jujur udah lupa ya first impression ke Ica gimana. Soalnya seingatku awal-awal ketemu pertama HRD aku nggak ngemati secara personal loh. Kayak ya udahlah, nggak tak perhatiin. Ya sorry ya. Dia gimana? Cukup tahu. Aku lupa gimana first impression. Setelah kenal deh, setelah kenal. Setelah kenal ya itu cerewet kan. Teringis. Jujur ya. Oke, sekarang Anda gimana? Ada komentar first impression-nya ke Anda? First impression ya waktu itu ketemuan pertama kali HRD sih. Orang itu kayak ke mengayomi ke aku banget gitu kayak. Oh. Ini ada Dia tuh kayak ngelihat aku kayak itu loh apa? Alvira diajak ngobrol kagak tuh dia yang ngajak ngobrol aku duluan gitu. Jadi aku merasa gak sendirian gitu. Oke. Wah, lucu Emang kali. boleh. Emang Anda senyaman itu kali ya? mungkin friendly sih. Dibatasi mas friendly-nya mas. Oke, Intan ada komen waktu dulu pertama kali lihat bentukan Anda gitu. Waktu pertama kali ketemu Anda tuh first impressionnya apa ya? Jujur aku lupa sih. Waktu pas pertama banget tuh pas dikumpul waktu kita di Burjo itu. Kayaknya pertama tuh kayak oh nih aku takutnya karena dia cowok sendiri kan, takutnya dia kayak hilang-hilangan gitu loh. Karena ya mungkin dia ngerasa canggung atau apa karena kita semuanya ladies. Nah terus tapi pas setelah berjalannya waktu kayak malah seru-seru aja sih dia. Ya kan? Kamu nggak pernah diapa-apain tuh sama cowok-cowok? Masih
Masih bersih. Kenapa gitu? Oke, kalau Anissa dulu first impression. First impressionku, aku pertama kali inget banget ketemu Anda tuh pas GTP. Dia itu games sama aku loh, PJ Games. Iya, aku inget banget. Kamu Waktu anaknya GTP lupaan. berarti waktu di panti asuhan itu ya. Yes. Tapi yang datang offline tuh aku doang, dia nggak datang offline kan. Tapi dia tuh PJ Games gitu kan. Dia baik anaknya, membantu aku banget gitu. Terus juga friendly sih. Iya, woi, aku masih ingat banget. Berarti sih, first satu impressionku kata friendly tadi. friendly banget. Maksudnya kayak nggak canggung gitu loh buat ngajak ngobrol duluan, dan gimana ya, pertama kali ngobrol juga ya nyambung aja ke seluruh topik gitu loh. Gitu sih. Alhamdulillah. Yang terakhir ada Intan, Intan. Kadif kalian. Gimana? Dulu kalian lihat Intan. Anissa dulu. Oh ya. Ya sama, kita ketemu pertama kali yang di TB itu. Dia kan berdua terus nih sama Celpi nih. Kayak susah ditembusnya gitu. Iya tuh, iya bener tau. Kayak berdua terus kan Bener kayak. banget. Akhirnya ya udah, Berdua mulu. aku kayak mencoba mendekatkan diri gitu karena sama-sama dari akuntansi, dan seru. Kalian kalau misalnya mungkin bagi orang-orang pertama kali ngeliat Intan galak ya guys. Iya, mau wajah ini kayak gitu. Tapi aku enggak sih, aku pertama kali ngeliat dia tuh enggak galak, seru gitu loh. Anaknya tuh kayak Emang enggak. bisa diajak ngobrol ke semua topik juga. Aku rasanya gitu sih. Itu kalau aku. Kalau yang lain? Kalau dari aku sendiri, karena aku sama Intan satu kelas, aku tuh udah tahu kalau dia tuh di kelas pun juga orangnya tuh kayak banyak yang sering ngobrol sama yang lain, terus public speakingnya tuh keren gitu kan. Terus aku waktu wawancara tuh terus tanya kan, kamu daftar apa HRD gitu kan. Terus aku, wah ini kayaknya udah ada calon-calon kadif deh. Udah kelihatan gitu loh. Oh, gitu. Itu sih. Mungkin dari Anda? First impression ya buat Kadifku Intan. Yang pasti ya, pertama aku datang ke, benar-benar pertama kali aku datang belum duduk, lihat wajah itu udah tahu, wah wajahnya jutek banget. entah karena udah sore atau gimana ya. First impression kayak benar-benar menonjol gitu loh, kelihatan banget kalau kita kumpul pasti yang menonjol tuh si Intan. Cuma ya overall sampai sekarang seru-seru aja. Namanya default wajah ya gak bisa dirubah lah ya. Klarifikasi guys, aku nggak galak guys. Beneran. Yang bener. Beneran. Oke ya. Buat korban Intan bisa diceritakan nanti di komen. Oke. Terus next First impression Alma belum? mau sekalian. Boleh dong. Kita jadi gibah Alma. Alma nonton ya. Iya. Kalau aku first impressionnya Alma tuh dia orangnya udah kelihatan gitu. Kalau apa ya, dia tuh bener-bener keibuan banget guys. Kayak dia tuh langsung yang kayak, kamu namanya siapa, dari mana, kayak gitu. Dia langsung yang kayak bisa, kalau bahasa Jawa tuh serawung, tau gak sih? Yang kayak iya, serawung ke serawung, orang-orang kayak gitu. Jadi itu first impressionku ke Alma. Jadi kayak dia kayaknya keibuan banget gitu orangnya. Gitu sih. Kalau aku lihat ke Alma pertama kali tuh kelihatan banget muka-muka orang pinter, sumpah. Kayak wah ini orang pinter banget nih, kayak orang-orang rajin gitu loh, kayak orang-orang sergep gitu lah. Pokoknya kelihatannya bener-bener ternyata emang beneran sergep Kak Alma. Biasanya kan orang pinter kan biasanya kan kacamata ya. Kalian setuju gak? Ini Setuju. Alma itu kacamatanya di luar. Iya kan, Selalu di kelihatan luar banget kan? orang pinternya kan, bukan orang pinter dukun, tapi emang bener-bener otaknya pinter gitu. banget gitu. Sampai di luar kan. Tuh. Mungkin dari Anda penyaksiannya gimana? Beneran pinter gitu? Karena sekelas emang pintar. Nah kan, betul. Rajin sih lebih tepatnya sih. Halo Alvira? Kamu dulu sih. First impression ke Alma itu waktu aku ketemu dia tuh waktu magang. Magang kan online kan. Nah, terus paling aktif juga buat yang ngasih pertanyaan ke STO-nya, sama dia jawab pertanyaan tuh paling aktif. Terus waktu ngerjain yang PPT itu kita berdua tuh paling kontek-kontekan tuh udah ada klopnya gitu loh, udah kontek-kontekan dari pas magang gitu. Tuh sih. Berarti benar-benar kayak ya itu tadi ya, serawung tuh tadi. Dan ya itu tadi pinter gitu. Iya. Oke, next pertanyaannya, bagaimana hubungan kalian dengan Litbang HRD? Mbak Basma. Oke. Hubungan kita dengan Mbak Asma baik guys. Jadi sebaik apa?
Bisa dijelasin. Baiknya ya apa ya? Mbak Asma tuh juga tipe orang yang fast respon. Jadi kalau misalkan we need something, dia langsung kayak yang oke, nanti ini gini gitu. Jadi kayak kita nggak yang harus nunggu lama banget atau gimana gitu. Dan dia orangnya suka ngebantu kita kalau misalkan kita kesusahan gitu. Pada saat event apa ya, Sidum Raker kalau nggak salah, itu juga Mbak Asma yang koordinir buat kita ngehubungi siapa namanya, Mbak. Iya, formator kayak gitu. Tuh Mbak Asma yang ngelobiin dan sebagainya. Jadi hubungan kita baik banget sama Mbak Asma. Amin. Mungkin ada kata-kata buat Mbak Asma? Wih. Apa ya? Ya apa ya, Mbak? Mau nangis nggak? Nggak nangis, boy. Ya, makasih udah sabar sama kita di HRD. Kayak gimana ya? Kita tuh anaknya emang sangat-sangat tidak fast respon ya, jujurly, dan gimana ya, Mbak Asma tuh sering ngingetin kita banget gitu loh. Kalau misalnya masalah proker atau apa timeline gitu. Ya makasih ya Mbak udah sabar sama kita. Keren banget you. Ya Mbak Asma ya. Love you Mbak Asma. Ya. Kalau Anda atau Alvira siapa yang mau ngomong? Aku sih singkat pada jelas ya. Jangan banyakkan overthinking buat Mbak Asma karena tebakan hatinya sedang di luar kota. Semangat LDR Mbak Asma. Semangat. Oke. Jadi itu semenjak LDR jadi sering bad mood gak Pak? Jadi sering ke posko sih. Sepi ya Pak? Butuh kehangatan ya. Oke. Ya, semoga nanti kedepannya jauh lebih baik lagi. Amin. Terus ini pertanyaan paling terakhir, bagaimana akademik kalian selama jadi STO BCC? Ya kalian di BCC kan untuk berorganisasi ya, tapi kalian punya tanggung jawab yang lebih utama yaitu kuliah. Nah, gimana kuliah kalian? Siapa dulu bebas? Alvira dulu deh. Iya. Akademik selama jadi STO stabil aja sih. Alhamdulillah. Tapi kemarin sempat IPK-nya agak turun dikit lah ya. Terus sih mungkin aku sendiri nih kurang bagi waktu sendiri sih, kayak belajarnya kurang lah. Atau mungkin sesusah itu gimana kalian yang sekelas? Mata kuliah kalian gimana? Semester 3 itu lumayan susah ya, jujur. Lebih banyak praktikum atau teori? Lebih banyak teori. Teori. Ya. Dan itu lumayan banyak apa ya? Ya susah aja sih guys, jujur semester 3 komputerisasi akuntansi susah banget. Jadi jadi siap-siap kalau ada di tingkat yang nonton. Kalian setuju gak kalau semester yang banyak teorinya itu berarti lebih banyak tugasnya kan? Iya, benar. Lebih banyak tugas, lebih banyak ulangan-ulangannya. Kalau apa ya, lagi masa-masa kayak praktikum kan nanti datang terus ngerjain gitu. Jadi kita malam-malam ya mungkin nggak ada tuh ngerjain tugas kayak apa. Kalau banyak teorinya kan mesti kayak ya harus resume terus. Tapi jujur aku nggak relate. Karena praktikum itu malam pasti kita nyiapin buat praktikum, tetap belajar. Karena kan praktikum nggak boleh open book dan sebagainya kan. Iya jelas. Tapi kalau kayak apa namanya, nggak, ya itu tadi kayak hal-hal kayak ngeresum terus nyari jawaban gitu. Iya itu nggak ada. Cuma belajar. Biasanya aja. Beban mentalnya tuh waktu udah di ruang praktikum ya. Betul banget. Tolong ya ibu dosen akuntansi. Kalau praktikum jangan bikin suasana yang merinding gitu dong. Iya, kayak waktu itu pernah tuh. Jadi kan kalau kalian gimana kurang tahu ya. Kalau aku sendiri kan biasanya maju ke depan terus dicocokin sama dosen sama asdosnya. Yes. Itu udah salah terus ditanyain kan makin bingung ya. Sama. Aku semester ini juga. Aku semester ini malah kita maju terus langsung ditanya-tanyain jawaban ini dapat dari mana. Kayak pressure itu kan nambah deg gitu. Kan disalahin biar dapat jawaban malah ditanya. Oh ya Allah. Gitu. Kalau aku enggak guys. Jadi ngerjain terus abis itu dikumpulin ke depan. Kalau salah tuh enggak ada yang kayak ini salah di sini enggak ada. Jadi kayak kita suruh pikir sendiri kesalahannya di mana. Iya. Yang dicoret gitu. Iya, langsung dicoret. Jadi kayak salahnya di mana, langsung dicoret panjang banget ya. Jerat gitu. Terus kayak oke, ini salahnya di sini, berarti kita harus mikir nih. Ini salahnya gimana gitu. Jadi enggak ada dijelas-jelasin, itu enggak ada. Kalau yang lain akademiknya gimana? Performanya kalian kuliah? Kalau aku sih alhamdulillah ya stabil, IP-nya juga lumayan aja.
aman-aman aja maksudnya gitu. Terus apa lagi ya, masih sempat ikut lomba juga. Jadi menurut aku tergantung manajemen waktunya sih. Ya. Bisa? Aku ya sebenarnya sedikit turun dari yang semester kemarin, tapi turunnya nggak jauh-jauh banget. Ya alhamdulillah lah ya, masih alhamdulillah IP-nya. Ya masih stabil sih. Oke. Kalau Anda? Kalau aku alhamdulillah masih stabil. Justru malah naik walaupun dikit. Aku juga gak tahu kenapa naik. Padahal selama semester 3 kayak aku kebanyakan tuh telat. Mau datangnya telat lah, ngumpulin tugasnya telat. Nah, aku gak tahu kenapa bisa naik. Alhamdulillah. Oke. Tapi kalau kalian ditanya nih, tadi mungkin ada beberapa yang IPK-nya turun gitu ya. Kalian ikhlas nggak? Maksudnya mungkin ya salah satunya mungkin karena kalian juga berorganisasi. Maksudnya menurut kalian impas nggak? Maksudnya pengalaman yang kalian dapat di organisasi tapi IPK turun gitu. IPK turun. Komen. IPK turun silakan. Aku Alfira apa aku? Fira dulu. Oke. Sebenarnya sih kan aku dualisme ya dulu ya waktu semester 3 tuh hitungannya masih dualisme kan. Ya impas sih, maksudnya kayak aku dapat pengalaman di luar mata kuliahku itu gitu loh. Jadi ya menurutku impas, kayak nggak apa-apa gitu loh. Toh juga masih banyak semester depan yang bisa aku kejar lagi gitu loh. Sekarang nggak apa-apa turun dikit aja ya, tapi nggak boleh banyak-banyak. Itu nggak apa-apa. Kan juga aku juga dapat pengalaman juga di sana. Jadi semester kedepannya itu mungkin aku bisa ya lebih rajin lagi gitu. Gitu sih, nggak apa-apa. Alfira? Coba tadi pertanyaannya. Kalau IPK-nya turun gitu loh, impas gak? Oh ya. Namanya kegiatan. Impas aja sih karena kuliah ini hidup itu nggak cuman tentang akademik aja, harus butuh pengalaman yang lain juga gitu kan. Ya mungkin nanti nilai bisa lebih giat lagi sih, kayak lebih memahami materi aja, sama pas nggak belajar pas mepet ulangan aja gitu. Jauh-jauh hari udah belajar. Aku ingat banget kenapa IP ku turun. Karena UTS aku nggak belajar. Sombong kan? Sombong, jangan diikutin guys. Jadi nggak semerta-merta salah tuh karena organisasi, mungkin karena dari kita sendiri yang kurang. Oke, jadi buat teman-teman yang masih ragu buat join organisasi, takut nanti kuliahnya berantakan atau mana, ya itu udah jadi konsekuensi ya. Tentunya udah jadi konsekuensi, asal kita bisa manajemen waktu dengan baik, terus tadi juga jangan lupa belajar juga. Itu nanti insya Allah nanti IPK dan kuliahnya bisa lancar dan baik lah. Ya aku mau nambahin juga buat teman-teman kayak jangan terlalu, kalau misalkan kalian itu ikut organisasi, jangan juga kayak terlalu nyepelein akademiknya kalian gitu, karena kan tujuan kalian kuliah juga ya buat kuliah, buat akademik gitu. Organisasi itu cuma tambahan-tambahan pengalaman yang kalian gak dapat di akademik yang formal gitu. Itu guys, jadi harus balance ya antar keduanya. Oke, sepertinya selesai sudah sesi podcast kita pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman HRD, tepuk tangan dulu semuanya. Jadi kurang lebih itu dia teman-teman semua HRD dan semua anggota-anggotanya ini sudah banyak menjelaskan kita lah, memberi gambaran. Mungkin buat teman-teman yang mau join HRD nanti jangan lupa waktu wawancara di G-Formnya pilih yang HRD. HRD nomor 1. Redaksi juga. HRD itu nomor 1. diutamakan ya, dua itu ya. Diutamakan. HRD redaksi. Ada keseruannya tersendiri lah. Oke, demikian podcast kali ini. Jangan lupa follow, subscribe, dan like, komen juga di channel PCC. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.